Sebelum bertanya, di sini saya mau bercerita dulu. Saya di sini perwakilan dari ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja, yang meninggalkan seorang anak. Ceritanya gini Pak Ustadz, saya kan di sini bekerja, berangkat subuh, pulang sore. Anak suka dititipin sama neneknya atau ayahnya dari siang hari. Kan saya tahu anak yang dititipkan kepada orang lain, nenek atau ipar atau siapapun itu berdosa ya Pak Ustadz. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri kita, dosa kepada anak. Tapi di sini kita gak bisa apa-apa, soalnya kita bukan dituntut, membantu perekonomian keluarga. Yang jadi pertanyaan, dua. Oh ada lagi coba. Ada lagi. Yang pertama, pertanyaan anak dititipin kepada mertua. Yang kedua tentang me time. Me time seorang ibu yang bekerja cuman satu Pak Ustadz, pengen istirahat. Istirahat yang cukup setelah pulang kerja. Tapi setelah kita pulang kerja tidak hanya untuk beristirahat, memasak, menyapu, ngurus anak. Tapi kita sebagai istri pulang kerja pengen rebahan, Nonton drakor ya. Maaf ya kita kayak mau ketawa tapi nggak jadi. Iya. Karena dia ngomong rebahan ya, tapi dengan ekspresi sedih gitu loh. Karena kata rebahan tuh kan harusnya kata yang santai, enjoy gitu kan. Mau rebahan. Jadi maaf ya Mbak, jadi saya kayak bingung nih gimana nih. Saya boleh ketawa nggak gitu kan? Iya Pak Ustadz, dalam arti rebahan kan kita pas datang ke rumah rebahan, scroll TikTok ya. Kan kita gak langsung bekerja, pekerjaan rumah tangga gitu Pak Ustadz. Kan perjalanan di tempat kerja sampai ke rumah ada 1,5 jam, lelah. Tapi ketika saya pulang ke rumah, suami saya waktu berangkat kerja jam 5 sore. Terus suami saya itu pengen dia siapin bekal, disiapin bajunya atau apapun itu. Tapi saya suka gini, kela atuh capek, atuh abi oga yang istirahat gitu. Terus yang bikin sakit hati gini Pak Ustadz. Benar. Ini sebetulnya nangis atau ketawa Ini ya? nangis apa ketawa? Maaf. Sedih ya, sedih. Dua-duanya. Kemudian pertanyaannya yang kedua berarti Pertanyaannya ke satu, apakah saya masih berdosa menitipkan anak kepada mertua? Kan mertua tahu saya membantu anaknya, membantu nafkah. Kedua,
menit. Me time. Me time. Ustad buka heula. Tehani me time. Ya. Apakah seorang istri sepulang kerja bisa meminta batas waktu istirahat? Meskipun suami kita meminta kewajiban kepada istrinya. Cuma satu aja, me time seorang istri istirahat rebahan gitu aja Pak Ustadz. Makasih. Suaminya ada di sini, Mbak. Suaminya ada? Nggak ada. Ajakin atuh. Kalau lagi kayak gitu diajakin biar nasihatnya sampai. Tapi direkam aja nanti dikasih tahu ke suami ya. Teh Hani dan teman-teman sekalian. Hana. Oh, Hana. Nama saya. Oh iya. Tadi sampai gitu Soalnya tadi ngomongnya kan sambil nangis ya, nama saya Hani kan. Hana ya. Hana. Maaf ya Teh Hana, kita ketawa bukan gak empati tapi emang Teh Hana lucu sih. Mau ngomong rebahan antara nangis dan ketawa. Teh Hana pertama, Teh Hana itu dikasih kehidupan mirip dengan Sayyidah Fatimah. Jadi mulia banget. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah pun repot ngurus keluarga. Repot banget. Saking repotnya Sayyidah Fatimah ngurus keluarga, pernah kan Fatimah curhat sama Nabi? Walaupun alasannya bukan pengen rebahan, tapi capek. Dulu nggak ada TikTok untuk di scrolling ya, tapi capek gitu. Jadi Fatimah itu pernah datang ke Masjid Nabawi, pengen curhat tentang rumah tangganya. Pas sampai di Masjid Nabawi, ternyata Nabi lagi sibuk dengan para sahabat. Akhirnya Sayyidah Fatimah pulang lagi. Nabi tahu tadi Sayyidah Fatimah datang dan pasti ada keperluan, maka Nabi pun menyusul. Saking sayangnya Nabi kepada Fatimah. Kan Nabi itu sayang banget sama Fatimah sampai mengatakan Fatimah adalah bagian dari aku. Siapa yang menyakitinya menyakiti aku. Siapa yang membahagiakannya membahagiakan aku. Saking sayangnya Nabi kepada Fatimah. Nabi nyusul ke rumah Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, Nabi ketemu sama Ali dan Fatimah. Fatimah ada apa? Tadi Fatimah ke masjid, butuh apa gitu. Fatimah nggak enak mau ngomong, diam-diam aja. Akhirnya Ali yang ngomong, ya Rasulullah, aku kasihan sama Fatimah. Setiap hari Fatimah ngurus keluarga karena aku sibuk dakwah. Kan Ali itu dapat tugas dakwah ke luar negeri, ke Yaman, kemana-mana gitu kan. Jadi jarang di rumah. Yang ngurus rumah adalah Fatimah. Aku kasihan sama Fatimah, setiap hari harus ngangkut air. Karena mereka kan gak pakai keran kayak kita. Ngambil air itu jauh ke sumur, ngantri. Terus pulang-pulang ngangkut air yang berat sampai tangannya lecet. Kemudian dia giling gandum sendiri, bikin roti, ngurus anak, ngurus rumah. Boleh nggak kalau aku minta satu pembantu yang ada di masjid, kalau bahasa sekarang volunteer, untuk membantu Sayyidah Fatimah di rumah, kata Ali. Kata Rasulullah, Fatimah, mau nggak ayah kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Apa itu ayah? Sebelum Fatimah tidur, Fatimah sholat 2 rakaat, kemudian baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 1 kali, lalu membaca 3 surat terakhir Al-Quran. Sesungguhnya
itu lebih baik bagi Fatimah daripada pembantu. Apa yang dikasih sama Nabi? Me time. Ternyata cara Nabi ngajarin me time buat Fatimah itu adalah sebelum tidur 2 rakaat sholat dengan wirid. Itulah me time-nya Fatimah, bukan scrolling